Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Fitriana, dengan NIM 31121006 dari kelas reguler Sejarah A. Di sini saya akan menjelaskan critical book dan critical journal. Di sini critical book saya akan membahas India bangkitnya raksasa baru Asia, dan buku pembandingnya isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Untuk jurnalnya, saya mengambil jurnal yang judulnya CLS sebagai salah satu instrumen untuk mendorong laju pemulihan Sungai Gangga. Untuk jurnal pembandingnya, sungai-sungai wadah awal munculnya peradaban umat manusia. Di sini saya akan menjelaskan untuk critical booknya yang di bab 1 ini, kekuatan dunia baru, ya, dimana dalam kehidupan sehari-hari yang sangat keras, tidak aneh kalau film kemudian tampil sebagai media hiburan utama sebab mampu membawa penontonnya terbuat untuk lari dari kepahitan kehidupan. India pada awal abad 13 sekarang ini tampil sebagai raksasa baru, yang ditambah pesatnya pertumbuhan ekonomi India selama 15 tahun terakhir dimungkinkan oleh dampak positif program reformasi tahun 1991. India menjadi salah satu pentolan bersama Brazil dan 22 negara berkembang lainnya melakukan perlawanan kencang dalam perisdangan. Tata Group adalah ambisi besar konglomerat India untuk menjadi pemain dunia yang diperhitungkan. Bagi konglomerat nomor 1 ini, menjadi perusahaan multinasional saja tidak cukup. Pada pembahasan bab 2 ini, India membangun kekuatan di bidang TI yang diyakini sebagai kekuatan ekonomi masa depan. Yang dilihat dari pendapatan ekspornya, penjualan dari produk TI tercatat yang terbesar dari tahun 1990-an. Bank Sentral India mengatakan pemudahan pusat panggilan atau call center dari Amerika Serikat ke India. Contoh nomor panggilan bebas pulsa untuk American Export Bank yang tadinya bermarkas di Amerika Serikat kini telah dipindahkan ke India. Pada bab 3 menjelaskan yang pertama, industri otomotif. Hampir semua produsen mobil terkemuka dunia sudah membangun fasilitas produksi di India dan menjadikan India sebagai pusat produksi mereka. Yang kedua, industri film. Salah satu bintang film India ini yang tamat di zaman globalisasi adalah Shahrukh Khan, serta ada Amitabh Bachchan. Kedua faktor ini merupakan pembuktian begitu ular mafaf perfilman India. Yang ketiga, industri farmasi. Perkembangan industri farmasi di India dengan perkandungan sekolah-sekolah yang mencetak tenaga-tenaga asli seperti di bidang riset klinis untuk mengembangkan obat-obatan dan matrix klinis terkait. Ya, pada bab 4 menjelaskan ada istilah pertumbuhan Hindu yang merujuk pada rendahnya pertumbuhan ekonomi India yang didominasi pemeluk Hindu. Istilah itu dipopulerkan oleh ekonomi India Raj Krishna. India rata-rata hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% per tahun. Dari sebuah negara yang semulanya sangat bergantung pada pangan impor untuk bisa memberi makanan penduduknya, kini India tidak hanya menjadi swasembada padi-padian, tetapi juga mampu menimbun stok dalam jumlah yang fantastis. Yang pada bab 5 ini isinya India memulai sejarah penerbitan buku berbahasa Inggris sejak zaman kolonial, mengusaha terhadap bahasa Inggris dan meningkatnya tingkat melek huruf di masa kolonial telah menambah permintaan terhadap buku-buku berbahasa Inggris di negeri jajahan Inggris. Pada bab 6, isinya dibalik kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, perilaku masyarakat India masih banyak yang menjadi tertawan orang. Perilaku berlalu lintas warga juga seenaknya tidak disiplin. Kasus perempuan berkaitan dengan mahar hanya merupakan
salah satu masalah yang saat ini dihadapi kaum. Untuk buku pembandingnya, bab satunya isinya studi kawasan adalah sebuah tema yang sangat besar karena mempelajari berbagai aspek dari sebuah kawasan yang meliputi aspek geografis, politik, histori, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kawasan Asia Selatan terdiri dari 8 negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Afghanistan. Bangladesh yang semula bagian dari Pakistan di bagian timur merdeka pada tahun 1971. Bhutan adalah negara yang terletak di lereng Gunung Himalaya dengan pemandang alam sangat menarik. Yang ketiga, Maladewa merupakan negara gugusan pulau atol dengan luas wilayah sekitar 298 km kubik. Penduduknya merupakan keturunan Arab dari Sri Lanka serta berkomunikasi dengan bahasa Divehi yang merupakan rumpun bahasa Simbala. Yang keempat, Pakistan berdiri tahun 1947 dengan tokoh pemimpin nasionalnya adalah Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya, Pakistan terdiri dari dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Timur. Yang bagian B, kolonialisme Inggris di kawasan Asia Selatan. Sesungguhnya perkenalan kawasan Asia Selatan dengan Barat tidaklah diawali dengan kedatangan Inggris. Kunjungan pertama dilakukan oleh Vasco da Gama dalam perjalanannya menuju Tanjung Harapan di Afrika di tahun 1498. Ketidakpuasan reformasi undang-undang yang ditawarkan oleh Inggris melahirkan ketidakpuasan dan protes dari tokoh nasionalis India. Yang selanjutnya, Asia Selatan kontemporer dan isu-isu di kawasannya. Pasca tahun 1990-an, kawasan Asia Selatan mengalami perubahan dinamis dan kompleks sebagai bagian dari proses globalisasi yang identik dengan jumlah transformasi. Kawasan Asia Selatan juga wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu dampak terbesar perubahan iklim di kawasan adalah penurunan sumber daya air, terutama air tawar. Yang selanjutnya, integrasi isu kawasan. Isu krusial di kawasan ini yang dapat dibedah dan didiskusikan lebih mendalam mulai dari isu ketidaksamaan regional Asia Selatan yang merupakan analisis isu keamanan di kawasan Asia Selatan pada level domestik yang terdapat dilihat dari isu konflik sektarian di India dan pemberontakan di Pakistan. Yang selanjutnya, ketidakamanan regional Asia Selatan. Hubungan antar keamanan di satu level dengan level lainnya. Di level domestik, India memiliki nasionalisme yang kuat yang ditandai dengan bangkitnya ideologi Hindutva. Yang selanjutnya, bab 3, Lahore Declaration sebagai taman penggunaan nuklir India-Pakistan. Lahore Declaration memiliki beberapa poin kesepakatan penting yang menuntut kerjasama dan kesepakatan India dan Pakistan agar nuklir yang dikembangkan oleh keduanya tidak menimbulkan konflik dan serangan di kemudian hari. Pada bab 4, isinya keamanan pangan merupakan kondisi ketika semua orang tanpa terkecuali memiliki akses terhadap makanan yang cukup bagi semua kalangan merupakan pekerjaan kompleks sebab masyarakat di bawah garis kemiskinan mungkin mengalami ketidakramaan. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan jurnal utama yang saya ringkas. Dalam jurnal utama ini yang berjudul CLS sebagai salah satu instrumen untuk mendorong laju pemulihan sungai pembelajaran dari Sungai Gangga. Kualitas air sungai yang sangat memprihatinkan di seluruh Indonesia begitu kontras dengan kinerja pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengelolaan kualitas. Hingga kini tidak ada rencana komprehensif dan kemauan politik yang kuat untuk memulihkan kualitas air sungai yang tercemar. Di India dan Argentina, siagnansi ini memicu masyarakat menggunakan
instrumen hukum untuk memaksa pemerintah dan pencemaran bertanggung jawab, yaitu melalui mekanisme peradilan dengan citizen lawsuit. Dapat digunakan sebagai salah satu strategis legislasi dalam mendorong pemulihan kualitas air di Indonesia dan harus dilakukan lebih efektif dengan mengekstraksi pembelajaran penting dari kedua gugatan di India dan Argentina. Namun logika di atas hanya dapat terlaksana dengan baik apabila penggugat mampu mengidentifikasi institusi yang tepat sebagai tergugat berikut tugas pokok dan fungsi yang dilalaikannya. Perkara Sungai Gangga maupun Sungai Riachuelo mampu melakukan identifikasi dengan baik. Dalam konteks Indonesia sekalipun sudah diakui dan pernah dilakukan di Indonesia, belum ada perkara yang melitigasi pemulihan sungai dengan tingkat komprehensivitas. Untuk jurnal pembandingnya, dalam jurnal pembanding ini akan membahas sungai sebagai wadah awal munculnya peradaban umat manusia. Sungai adalah sumber kehidupan bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berbicara tentang awal umat manusia, harus dimulai dari sungai, terutama lembah sungai-sungai besar. Aktivitas demi aktivitas yang dilakukan di lembah-lembah sungai besar walaupun secara bergantian, karena pada saat ini hukum yang berlaku adalah siapa yang kuat itulah yang menang. Setiap bangsa yang berkuasa masing-masing menghasilkan peradaban yang berbeda, walaupun ada juga yang tinggal melanjutkan peradaban yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan uraian demi uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sungai adalah sumber dan urat nadi kehidupan bagi makhluk di bumi. Kebudayaan dan peradaban awal di lembah-lembah sungai-sungai yang disebut seperti Nil, Kuar, Tigris, Indus, Gangga, dan Huang Ho adalah wilayah yang subur sebagai kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang agraris. Istilah Fir'aun muncul pertama kali di lembah sungai Nil dan Mesir adalah hadiah sungai Nil. Mesopotamia pernah dihuni oleh beberapa bangsa secara bergantian dengan melalui peperangan, seperti bangsa Sumeria yang terkenal dengan peradabannya seperti huruf paku dan penanggalan atau sistem kalender. Sekian hasil presentasi saya bersama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.